Enak banget udaranya. Heh, Maritim kamu itu olahraga malah males-malesan. Tapi San, kami lo nggak olahraga tetap sehat. Tapi olahraga itu kan banyak banget manfaatnya. Kenyataannya kami sehat loh, kan udah makan buah, sayur, 4 sehat 5 sempurna. Gak percaya nih anak dibilangin ya. Ya gimana? Itu kelihatannya ada dokter deh. Ayo kita tanya kalau kamu gak percaya sama saya. Boleh? Selamat pagi, Maritim, Sabrina. Ada yang bisa saya bantu? Ini dok, Maritim dok, olahraga tapi males-malesan. Padahal banyak banget kan manfaat untuk olahraga itu. Iya pasti, olahraga itu banyak manfaatnya. Untuk sekarang ini trennya, orang-orang bilang bahwa sehat saja tidak cukup, tapi juga harus bugar. Apa kita ke sana ngobrol? Boleh dok, Ayo. Oke, untuk tren saat ini untuk olahraga, jadi udah banyak nih orang-orang ya yang mengikuti olahraga ini secara rutin karena kan sudah tahu manfaatnya. Yang pertama bukan hanya sebagai menjaga kebugaran, tapi juga mereka tahu bahwa dengan olahraga dia bisa lebih bersemangat untuk bekerja, untuk melakukan aktivitas. Terus yang kedua, bisa sebagai stress relief. Jadi setelah olahraga itu dia tubuh itu secara otomatis akan mengeluarkan hormon endorfin. Hormon endorfin, kemudian dia akan lebih terasa lebih ya karena itu hormonnya hormon kebahagiaan kan, jadi untuk lebih terasa santai. Kemudian yang tiga adalah kognitif. Jadi kita akan lebih meningkat secara ini karena vaskuler atau peredaran darah di otak itu akan lebih meningkat juga dengan olahraga seperti itu. Jadi banyak nih sekarang lagi tren nih olahraga misalnya event olahraga endurance ya, maraton. Kalau Mbak tahu bahwa event olahraga ini dalam 1 tahun ini ada sekitar 2000-an untuk 1 tahun ini. Karena apa? Karena pendaftaran juga selalu penuh. Ini sampai Desember udah penuh sekali ini. Jadi semuanya ingin berpartisipasi karena ada sesuatu yang ingin dicapai dari mereka dan mereka tahu manfaatnya. Itu kemudian yang terakhir nih, kalau seusia Mbak pasti akan menambah circle pertemanan, tentunya yang lebih positif ya. Positif lifestyle disebutnya juga. Jadi pada saat Mbak rutin mengikuti event nanti sama klubnya atau sama anak-anak yang memang satu circle gitu, kita ikut ini nanti pencapaiannya, dan itu saya kira hal yang positif ya. Jadi bisa lebih meningkat atau quality of life-nya bisa lebih meningkat gitu. Tuti, makanya olahraga biar nambah temennya juga lebih banyak. Ya, itu aja. Tapi dok, kalau waktu olahraga yang tepat itu kapan sih? Karena kalau pagi kami suka ngantuk, sore kami kelelahan pulang kerja. Yang bagus kapan ya dok? Oke, untuk waktu olahraga itu sesuai dengan tujuan. Jadi kalau misalnya mbaknya sibuk ini pagi datang, misalnya berangkat dari rumah jam 6, pulang jam 5 atau jam 6 juga. Olahraga itu tidak terpaku pada satu waktu. Jadi kalau misalnya Mbak memang mau meluangkan waktu untuk olahraga, bisa saja. Mbak bisa naik tangga, gedung, sekian nanti. Terus kemudian pada saat rutinitas, artinya pada saat di kantor, break 1 jam, kita stretching, kemudian berdiri, jalan, itu bisa saja. Jadi memang tidak ada kata bahwa olahraga itu harus meluangkan waktu yang benar-benar ya. Karena kita juga tahu kesibukan semua, ya kita harus bisa memanfaatkan waktu luang yang ada. Seperti itu. Kalau misalnya tujuan yang lain, misalnya memang ingin meningkatkan performa olahraga, itu
karena ini iklimnya Indonesia, jadi kita lihat waktu yang baik adalah yang tidak panas, kemudian misalnya pagi hari. Karena apa? Karena Indonesia iklimnya tropis, suhunya sekitar 30-32 derajat itu, kemudian kelembabannya juga harus dipertimbangkan. Berbeda karena untuk pengeluaran panas dan mencegah cedera panas. Jadi yang paling baik adalah pagi, kemudian sore hari. Bisa malam juga bisa, cuma kalau malam harus dipertimbangkan udara terbuka itu ada pohon, bahwa pohon pada saat malam hari mengeluarkan karbon dioksida, betul gitu. Olahraga itu harus terukur intensitasnya. Intensitas itu misalnya kalau Mbak lari, Mbak sedang berlari, itu ada namanya heart rate zona latihan. Jadi yang 220 dikurangi usia, nanti dikali persentasenya. Kalau misalnya Mbak usia berapa? Kami 26. 26, ya kurang lebih heart rate-nya di atas 140-an. Jadi itu baru masuk zona latihan, 140 sampai 150. Nah, di situ Mbak kalau misalnya mencapai itu baru disebut olahraga tuh. Exercise, latihan fisik. Ada kaidahnya untuk olahraga itu disebutnya FITT. Frekuensinya itu 3 sampai 5 kali per minggu, itu untuk maintenance. Kemudian intensity yang tadi saya bilang, heart rate, kalau misalnya untuk latihan beban ada 1 RM atau 60% dari 1 RM, angkatan. Kemudian dihitung itu berapa kali repetisinya nanti. Nah, kemudian waktu 150 sampai 300 menit per minggu, itu WHO, saran dari WHO. Kemudian tipe. Nah, tipe ada 3. Yang pertama kardio respirasi, yaitu endurance tadi, lari biasanya begitu. Kemudian kekuatan otot, bisa push up, calisthenics, push up, sit up, pull up dan lain-lain. Dan yang sering terlupakan ada fleksibilitas. Biasanya kita menggabungkan fleksibilitas ini dengan pemanasan, dengan pendinginan. Dan itu terangkum itu. Kalau misalnya memang olahraga yang baik dan benar, itu memang harus dijalankan semua. FITT, satu kesatuan. Jadi satu ya berarti. Iya, Lengkap istilahnya. paket lengkap. Jadi pada saat kita melakukan exercise ini, tadi Dalam exercise tadi harus ada 3 item tadi. Jadi ya bisa itu nanti meningkat. Jadi diharapkan memang kebugaran, dengan kebugarannya juga akan lebih meningkat gitu. Jadi tidak hanya lari saja, lari selesai, saya sudah selesai olahraga. Dok, belum lama ini Ya. kan terjadi ada yang meninggal di saat olahraga dan terkena serangan jantung, Dok. Nah, padahal olahraga sendiri bagi tubuh kita itu kan untuk kesehatan. Nah, kalau yang kayak gitu itu apa penyebabnya, Dok? Dan salah satu faktor penyebab sudden cardiac death adalah itu non-communicated disease tadi, atau penyakit metabolik disebutnya. Jadi cara pencegahannya bagaimana? Kita pemeriksaan secara rutin. Setahun sekali enough, cukup. Kita lihat jantung kita masih bagus atau enggak, ada penyempitan atau tidak, sehingga pada saat kita melaksanakan olahraga itu aman gitu. Jadi kemudian tensinya bagaimana? Tensi hanya satu faktor. Ada lagi gula, kadar gulanya bagaimana? Apakah terkontrol atau tidak? Nah, terus itu yang baru satu tuh faktornya. Yang kedua, personil ini atau orang ini rutin olahraga atau tidak sebelumnya. Misalnya pada saat lari, olahraga yang rutin dilakukan apa? Apakah lari atau jalan? Gitu. Misalnya dia pada saat tes ya, samapta ya, pada saat samapta dia rutin jalan santai, intensitasnya tidak terkontrol, tidak terlihat, tidak masuk zona latihan. Tapi pada saat dia samapta, lari. Jadi itu dua hal yang memang yang harus jadi perhatian, bahwa kalau misalnya samaptanya lari, latihannya juga harus lari dong, ya kan? Kalau misalnya jalan ya berarti jalan gitu. Jadi terlatih atau tidak. Nah, itu beberapa faktor yang memang kemudian memang kondisi jantungnya sendiri.
adanya hemiblock, adanya aritmi atau ritme jantung yang tidak teratur, itu juga akan menyebabkan atau menjadi faktor terjadinya henti jantung mendadak. Tapi kita bisa antisipasi dengan melaksanakan urikes secara rutin gitu. Oke, jadi gitu untuk beberapa hal yang saya ketahui. Ini udah jelas atau masih ada pertanyaan lain? Udah jelas dok, biar maritim olahraganya Oke. makin semangat lagi. Ayo Dok. kita olahraga lagi yuk, bareng aja yuk. Boleh. Lari. Boleh